Hai semua, kembali lagi di Dapur Harisa. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya, amin. Kali ini aku bikin yang seger-seger lagi ya teman-teman. Berhubung ada buah naga di kulkas dan udah lumayan beberapa hari, jadi aku bikin ini aja. Rasanya enak, seger, kuahnya juga creamy, dan yang pastinya semua suka. Oke, daripada penasaran langsung aja ke bahan-bahannya. Pertama-tama ini aku rebus dulu sagu mutiaranya. Sagu mutiaranya ini aku pakai yang seperti ini, isi 100 gram. Untuk airnya ini kurang lebih 1500 ml. Untuk ngerebusnya ini aku pakai metode 537. Kita rebus selama 5 menit. Metode ini juga lumayan hemat gas ya teman-teman. Setelah 5 menit, kemudian kita matikan api kompornya. Lalu tutup rapat pancinya selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit, kita masak lagi selama 7 menit. Nah, ini masih ada putih-putihnya seperti ini. Kemudian kita matikan api kompornya. Kita tutup lagi, kemudian biarkan sampai si sagu mutiaranya ini dingin. Oke, nah ini udah dingin ya teman-teman. Kemudian ini aku saring dulu. Kemudian bilas menggunakan air matang. Kemudian simpan dalam wadah. 1 saset puding jelly seperti ini, isi 15 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan. Kemudian tambahkan air putih, ini totalnya 600 ml ya teman-teman. Masak menggunakan api kecil cenderung sedang sambil diaduk-aduk terus. Lalu masak sampai mendidih, hilangkan uap panasnya sebentar. Kemudian tuang dalam wadah, biarkan sampai dingin atau set. Sisihkan. Nah, ini aku pakai 1 buah naga. Ini tuh beratnya kurang lebih 500 gram ya teman-teman. Ini aku potong dulu. Ini buah naganya aku blender dulu. Nah, ini tuh buah naganya lumayan lama di kulkas ya teman-teman. Tapi untuk bagian dalamnya masih bagus. Oke, ini buah naganya udah masuk semua. Lalu ini aku tambahkan 100 ml air putih ya teman-teman, supaya nanti waktu di blender itu nggak susah, cepet halus. Nah, ini hasilnya udah di blender tadi ya teman-teman. Ini jadinya 600 ml. Lanjut ini aku pakai 2 saset puding jelly yang plain ya teman-teman, yang isi masing-masingnya itu 15 gram. Kemudian masukkan 14 sendok makan gula pasir. Ini diaduk-aduk dulu sebentar. Kemudian tambahkan 1 liter air putih. Oh ya, ini air putihnya aku masukkan di dalam blender ya teman-teman. Soalnya ini untuk gelas ukurku kepake buat buah naganya. Oh ya, kalau di blender itu kan ada juga tuh yang ukuran mili-milinya seperti ini. Jadi ini aku pakai blender aja untuk mengukur airnya. Lalu masukkan 1 liter air putih ya. Nah, ini warnanya karena bekas blendernya tadi kan bekas buah naga, jadi warna pink. Nah, untuk buah naganya ini aku masukkan di awal, tapi misalkan teman-teman pengen masukkannya di akhir juga nggak apa-apa, juga boleh. Tapi kalau misalkan dimasukkan di akhir, nanti itu harus diaduk cepet ya, supaya hasilnya nggak menggumpal. Masak menggunakan api kecil cenderung sedang, masak sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih, angkat, hilangkan uap panasnya sebentar. Tuang dalam wadah atau loyang. Oh ya, nah ini ada buih-buihnya gitu ya teman-teman. Nih aku singkirkan dulu, aku buang. Oke, nah biarkan dulu pudingnya sampai set. Kita sisihkan dulu. Lanjut ini aku mau ngerendam selasihnya dulu. Untuk selasihnya ini aku pakai 1 sendok makan full ya teman-teman. Ini aku rendam dulu menggunakan air hangat. Oke, sisihkan dulu. Oke, kemudian kita kembali lagi ke puding buah naga tadi. Pudingnya udah set. Kemudian potong pudingnya bentuk kotak-kotak kecil.
Oh ya, karena ini aku mau bikin hiasan atasnya gitu ya teman-teman, yang bentuk bunga. Jadi ini aku potong agak tipis, kira-kira setengah senti gitu. Nah seperti ini. Kemudian aku pakai cetakan gini buat cetak bikin bunganya. Ini tuh kemarin aku belinya per set gitu teman-teman. Jadi satu set itu isinya 4. Ada yang satu lebih kecil dari ini, terus duanya agak besar dari ini juga. Bisa buat kue kering, bisa buat juga untuk hias kue yang pakai fondant gitu. Nah hasilnya seperti ini, cantik ya. Oke, ini udah dipotong kotak-kotak kecil, kemudian kita sisihkan lagi. Lanjut ini aku mau potong puding jeli kelapanya, bentuk kotak-kotak kecil juga. Oke, puding jeli kelapanya udah. Lanjut selasihnya ini juga udah aku tiriskan. Lanjut, nah ini sagu mutiaranya tadi. Nah di awal tadi aku ngerebus sagu mutiaranya itu 100 gram, tapi ini aku pakainya separuh ya teman-teman. Bahan perintilannya udah selesai. Lanjut ini kita bikin kuah keju susunya. Untuk bahan-bahannya ini aku pakai 100 gram keju oles seperti ini. Kemudian ini aku tambahkan 500 ml susu cair. Ini keju oles dan susu cairnya aku blender. Nah ini keju oles dan susu cairnya tadi udah aku blender. Kemudian tambahkan 4 saset kental manis. Kemudian yang terakhir ini aku tambahkan lagi 1 liter susu cair. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil, masaknya sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih, angkat, hilangkan uap panasnya sebentar. Nah sambil menunggu kuah susu kejunya itu dingin, untuk cupnya ini aku pakai cup yang seperti ini ya teman-teman. Ini tuh yang isi 300 ml. Kita siapkan bahan perintilannya tadi, kita masukkan ke cup. Ini puding buah naganya. Ini dikira-kira aja ya teman-teman, sesuai selera. Kemudian puding kelapa, sagu mutiara, dan yang terakhir selasih. Kemudian ini puding sisa yang bikin bunga tadi. Sayang kalau dibuangkan ya. Nah ini tuh aku bikin buat 2 cup. Coba tebak ini buat jatah siapa? Jatah si emak dong. Biasa buat jatah yang bikin. Oh ya ini tuh aku bikinnya buat di rumah ya teman-teman, karena semua suka. Kalau untuk dijual lagi mungkin bisa disesuaikan dengan isiannya ya. Oke, nah ini udah selesai semua. Lanjut tinggal kita tuang kuah keju susunya. Ini aku ngisinya cuma 3/4 cup ya teman-teman, tapi misalkan kalau teman-teman pengen full ngisinya juga boleh, bisa disesuaikan aja. Kemudian ini aku tambahkan keju parut juga supaya lebih ngeju lagi. Kemudian ini aku tambahkan puding bunganya tadi yang udah kita cetak di awal. Nah seperti ini hasilnya, cantik ya. Seperti biasa, sekarang kita coba. Tampilannya cantik. Kalau bikin sendiri itu pastinya lebih puas ya teman-teman. Dan hasilnya juga pastinya banyak. Rasanya enak, seger, kuahnya creamy, ngeju. Disajikan dingin pastinya lebih enak. Wajib coba resepnya. Nah seperti ini tampilannya kalau udah 1 hari ya teman-teman. Oke, sekian video tutorial dari aku. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.